Selamat siang, masih ketemu dengan saya di sini ya, masih di channel yang sama. Nah, seperti yang kemarin saya janjikan, yaitu saya akan memberikan contoh pembahasan soal-soal UTBK, prediksi UTBK 2020. Nah, oke, prediksi UTBK 2020 memang memegang peranan adalah tes potensi skolastik. Namun, itu tidak berarti tidak ada sama sekali tes potensi akademiknya. Ingat, karena di dalam tes potensi skolastik itu menganut satu, kemampuan bahasa bacaan, dua, kemampuan matematis ya, juga ada gambar dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada penalaran atau pengetahuan umum. Disitulah dimasukkannya yang namanya tes kemampuan akademik yang kita kenal dengan ada soshum, ada saintek. Nah, dalam strategi mengerjakan soal SBMPTN atau UTBK itu ya sesuaikan seperti apa yang menjadi kemampuan Anda, itu gunakan sebesar-besarnya potensi Anda. Kalau Anda di sini sangat mampu di dalam matematika, itu yang Anda jadikan pegangan. Anda sangat mampu di dalam bahasa, itu yang Anda jadikan pegangan. Nah, kalau Anda lebih kepada penguasaan materi, karena ini yang lebih pasti sifatnya ya, maka inilah yang bisa Anda jadikan pegangan ya. Nah, sekali lagi kali ini saya akan membahas soal yang soshum. Nah, untuk itu sebelum melihat video ini, ada baiknya kalau Anda melihat video saya yang kemarin tentang kisi-kisi UTBK 2020. Setelah ini nanti saya juga akan membuat soal-soal tentang tes potensi skolastik dan bagaimana membahasnya. Nah, untuk itu Anda jangan lupa selalu subscribe untuk channel saya ini, dan jangan lupa nyalakan selalu notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan tentang video-video yang saya update terbaru. Oke, tidak perlu berlama-lama ya. Kali ini saya akan membahas seperti kisi-kisi kemarin, yaitu tentang soshum ya. Ini prediksi UTBK 2020 soshum. Nah, oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama kemarin di dalam kisi-kisi itu ada tentang persamaan akuntansi. Nah, bentuk soalnya adalah seperti ini ya. Pada tanggal 1 Januari ya, perusahaan ini memiliki aset. Aset itu adalah aktiva. Ingat, kalau aset tanggal 1 Januari itu berarti aset awal. Aset awal perusahaan adalah sebesar 125 juta. Kemudian ya, aset akhir tanggal 31 Desember selalu akhir ya, itu sebesar 145 juta. Itu aset akhir. Nah, di sini ya 145 juta. Kemudian kondisi keuangan perusahaan masih ada lagi. Tanggal 1 Januari 2019 ya, perusahaan memiliki kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah hutang. Kewajiban 1 Januari berarti hutang awal. Hutang awal itu adalah sebesar 110 juta. Ya. Kemudian tanggal 31 Desember atau hutang akhirnya adalah sebesar 115 ya. Di sini 115 juta. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengetahui perubahan ekuitas. Ekuitas itu apa ya? Ekuitas itu adalah modal. Nah, bagaimana kondisi modal perusahaan apabila terjadi keuangan yang seperti itu? Nah, ya seperti ini tadi diketahuinya ya. Kita lihat aset awal perusahaan 125, aset akhirnya 145 ya. Nah, itu berarti terjadi peningkatan aset atau aktiva naik ya. Ingat, kalau akhir lebih besar daripada awal berarti terjadi peningkatan ya. Naiknya sebesar berapa? Selisihnya adalah 20 juta. 145 dikurangi 125. Oke. Nah, kemudian hutang juga ada peningkatan. Hutang awal 110, hutang akhirnya ada 115 juta. Berarti hutangnya juga naik ya, sebesar 5 juta. Dari mana 5 juta? Yaitu selisih dari 115 dikurangi 110. Oke. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, langsung kita masukkan di dalam rumus persamaan akuntansi. Ya, rumus persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, total hutang dan modal itu namanya adalah pasiva.
Oke, nah kemudian yang namanya hutang plus modal itu totalnya harus sama dengan aktivanya. Tadi kita ketahui aktiva atau aset itu totalnya naik 20 juta. Sedangkan total hutangnya dari perhitungan tadi naik 5 juta. Berarti berapakah ekuitas? Ekuitas itu adalah modal. Berapakah ekuitasnya? Ya tinggal 20 juta dikurangi 5 juta. Berarti 15 juta. Nah 15 jutanya bagaimana? Harus naik atau turun? Naik juga. Kenapa? Karena kalau naik 5 juta ditambah naik 15 hasilnya adalah naik 20. Karena kalau ini turun nanti hasilnya pasti minus. Oke. Nah dari perhitungan tersebut, maka jawabannya dapat kita ketahui yaitu bahwa kondisi keuangan perusahaan adalah ekuitasnya naik atau meningkat sebesar 15 juta. Oke. Nah, kemudian kita mulai lagi dengan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah kita bicara tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah keterbatasan sumber daya dibanding dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang tiada batasnya. Ingat, kebutuhan atau keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Sedangkan sumber dayanya terbatas karena terjadi kelangkaan sumber daya. Nah, kelangkaan sumber daya ini di dalam sebuah masyarakat yang menganut ekonomi liberal itu bagaimana menyelesaikannya? Oke, nah di dalam kemarin ketika kisi-kisi kemarin saya sudah berikan tentang kisi-kisi yang lain adalah tentang materi sistem ekonomi negara dan permasalahannya. Kita tahu yang namanya sistem ekonomi negara itu ada berbagai macam. Ekonomi negara di dunia itu ada sistem ekonomi terpimpin atau terpusat atau pemerintahan. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi liberal atau pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran yang dianut Indonesia. Yang terakhir adalah sistem ekonomi tradisional. Oke, apa perbedaannya ya? Sistem ekonomi terpimpin adalah semua kendali dijalankan oleh pemerintah dan itu bersifat mengikat, tidak ada kebebasan di situ. Ini dianut oleh negara-negara komunis. Sistem ekonomi liberal adalah mengagungkan kebebasan. Jadi di sini adalah memberikan kebebasan buat semua orang, swasta, wirausaha untuk berkembang. Sistem ekonomi campuran ada yang dianut Indonesia. Kita juga banyak berkembang perusahaan-perusahaan swasta, wirausaha. Namun yang namanya aset-aset vital itu harus dikuasai oleh negara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya, contohnya kita tahu yang namanya PDAM dikuasai oleh negara. Kenapa? Supaya harganya tidak dimainkan oleh swasta. Kemudian yang tradisional sistem ekonomi di mana di sini masih memegang adat istiadat termasuk jual beli ya dan sistem ekonomi yang lain. Nah, dari penjelasan saya di situ maka dapat diketahui untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negara liberal itu adalah yang D, inovasi produk. Kenapa inovasi? Inovasi itu berarti menganut kebebasan, perkembangan. Segala sesuatu yang bisa berkembang dengan bebas itu hanya di negara liberal. Kalau yang ini adat istiadat adalah sistem ekonomi tradisional. Kalau yang B dan C ini jelas sistem ekonomi pemerintah, bersifat mengikat dan dijalankan oleh pemerintah. Kalau yang atas itu semua sistem ekonomi, karena kita membuat barang dan jasa itu pasti membutuhkan sumber daya dan itu dianut semua sistem ekonomi, tidak hanya liberal. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang indeks harga. Oke, indeks harga konsumen ya diketahui pada tahun 2010 adalah sebesar 143,5%. Ya, pada tahun 2011 ya adalah sebesar 145 ya, 6%. Anda diminta kondisi ekonomi tahun 2011 ya. Nah, ingat kalau Anda mendapatkan soal seperti ini itu
baik soal IHK, baik soal tentang laju inflasi, pertumbuhan ekonomi ya, soalnya rumusnya adalah sama, yaitu pertama adalah IHK tahun yang bersangkutan ya dikurangi IHK tahun lalu ya, tahun lalu dibagi IHK 1 tahun lalu juga ya. Ingat, ini selalu yang atas ini sama dengan yang ini, oke, dikali 100%, oke. Nah, kalau Anda mau menghitung seperti ini, langsung kita masukkan ya yang diketahui tahun yang bersangkutan, karena pertanyaannya adalah tahun 2011, berarti yang bersangkutan tahun 2011, jumlahnya 145,6% dikurangi dengan 1 tahun lalu adalah 2010, 143,5% dibagi dengan tahun yang lalu 143,5%. Ingat, ini atas sama dengan bawah dikali 100%. Oke. Nah, kalau Anda menemui soal semacam ini, untuk mudahnya Anda tutup dulu angka persennya, supaya Anda tidak perlu bersusah-susah menghitung pakai per 100, nggak usah. Hasilnya saja nanti Anda tambahi persen, karena semua perhitungan itu dalam persen. Oke, Anda hitung secara manual. 145,6 dikurangi 143 adalah 2,1 ya, dibagi 143,5 kali 100. Hasilnya 210 per 143,5 ya. Nah, ini kan lebih mudah. Ingat, 143,5 kalau kita kalikan 2 itu pasti hasilnya 287 ya. Nah, karena berhubung cuma batasnya 210, ini hasilnya pasti hanya 1, sekian persen. Nah, baru ditambahkan persennya di bawah, di belakangan ya, soalnya itu perhitungannya dalam persen. Nah, untuk menghitung inflasi, indeks harga, kemudian laju pertumbuhan ekonomi, itu batasannya adalah angka 30%. Kalau 30% itu berarti sedang, kurang dari 30% berarti ringan, lebih dari 30% bisa berat, bisa bahkan hiperinflasi. Berhubung hasilnya tadi kurang dari 2% alias 1, sekian atau kurang dari 30%, berarti inflasi ringan. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini adalah tentang koperasi. Oke, tentang koperasi. Koperasi di sini ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu apa yang diketahui dulu. Koperasi Maju Jaya punya modal sebesar 15 juta. Nah, kita hitung modal koperasi sebesar 15 juta ya. Kemudian jasa modal koperasi adalah 8.800.000, berarti 8,8 juta. Jasa modal koperasi yaitu di sini adalah 8,8 juta ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah koperasi ini kebetulan bergerak di bidang jual beli kebutuhan. Jual beli kebutuhan masyarakat, maka di sini pasti mengetahui yang mengenal yang namanya omset karena dia jual beli ya. Omset koperasi adalah sebesar di sini adalah 12,5 juta. Ya. Nah, kemudian ya jasa anggota koperasi adalah 4,4 ya. Jasa anggota koperasi adalah 4,4 juta. Nah, kemudian yang namanya Bapak Sony itu adalah anggota koperasi. Pak Sony ya punya modal ya, modal Sony. Modal Sony itu sebesar ya 1,2 juta ya, simpanannya Pak Sony. Pak Sony pernah belanja, yaitu omsetnya Sony yaitu sebesar omsetnya Pak Sony pernah belanja sebesar 600.000 di koperasi tersebut.
Nah, kemudian berapa besarnya SHU ya. Nah, kalau Anda menghadapi perhitungan seperti ini ya, ingat SHU koperasi itu terdiri dari dua, yaitu jasa modal dan jasa anggota ya. Apabila koperasi itu di sini jual beli seperti ini, maka anggota tersebut harus pernah belanja di koperasi itu. Kalau dia pernah belanja, dia akan menerima dua, yaitu jasa modal dan jasa anggota. Kalau dia di sini bersifat koperasinya bersifat simpan pinjam, anggota tersebut harus pernah berhutang di koperasi itu. Kalau dia pernah berhutang, dia akan menerima jasa modal dan jasa anggota. Kalau anggota koperasi itu tidak pernah memanfaatkan jasa koperasi, tidak pernah berhutang, tidak pernah pula membeli barang di koperasi, dia hanya menerima jasa modal. Jasa modal itu sudah pasti otomatis dapat karena setiap anggota bisa dikatakan anggota koperasi kalau dia menanamkan modal di koperasi tersebut. Jadi jasa modal itu pasti dapat. Cuma jasa anggota belum tentu dapat. Begitu ya. Nah, karena Pak Sony itu pernah nih ya, dari diketahuinya ya, dia pernah menanamkan modal dan juga di sini pernah yang namanya istilahnya belanja di koperasi tersebut, maka dia terima dua-duanya. Yuk kita kerjakan ya. Berarti terima jasa modal dan jasa anggota. Nah, jasa modalnya koperasi, ingat kalau modal itu kita satukan modal dengan modal. Jasa modal adalah modal Sony ya orangnya dibandingkan dengan modal koperasi. Selalu modal orang itu dibagi modal total koperasi dikali jasa modal koperasi. Jadi modal. Begitu ya. Nah, kemudian kalau jasa anggota ya, jasa anggota Pak Sony terima jasa anggota karena dia pernah belanja, yaitu omset Sony ya, omset Sony dibagi ya omsetnya koperasi ya dibagi dengan omset total koperasi. Maaf ini spidolnya hijau ya. Oke, tapi jelas ya, dikali jasa anggota ya, dikali dengan jasa anggota. Jadi kalau anggota begitu ya. Nah, oke. Nah, dari perhitungan dari diketahui di sini bisa kita ketahui jasa modal. Modalnya Pak Sony adalah sebesar ini 1,2 juta. Berarti jasa modal ini saya pisah ya biar nggak bingung. Oke, jasa modalnya Pak Sony adalah sebesar 1.200.000. Oke, 1.200.000. Nah, kemudian total omsetnya koperasi adalah 15 juta. Oke. Nah, dikali jasa modalnya koperasi 8.800.000 ya. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang jasa anggota. Jasa anggota ya, di sini adalah sebesar omsetnya Sony ya, kalau anggota dengan anggota. Oke. Omsetnya Sony adalah sebesar 600.000 ya, dia pernah belanjanya hanya sebesar 600.000. Nah, di sini jasa anggota itu adalah omsetnya Sony dibagi menjadi total omset koperasi. Total omset koperasi adalah 12.500.000 dikali kalau jasa anggota harus anggota ya. Nah, jasa anggotanya adalah sebesar di sini jasa anggotanya adalah 4.400.000 ya. 4.400.000 ini ya, udah kelihatan ya, 4.400.000. Oke. Nah, lantas ini kemudian kita hitung. Oke. Begini ya perhitungannya ya. Perhitungannya seperti ini. Ini bisa kita coret-coret ya. Kita coret-coret. Nah, ini dengan yang ini ya, 3 ini ya kita coret. Terus kemudian 3 ini ya kita coret dengan atasnya 3 ya. Nah, di situ hasilnya adalah
itu 1.200 dikali 8.800 ya dibagi dengan 15. Itu hasilnya adalah jasa modalnya yaitu sebesar 704.000. Mudah-mudahan jelas ya. 704.000. Dari mana 704 ini? Jasa modal ini 1.200 dikali 8.800 dibagi dengan 15. Ini sudah kita coret-coret. Oke, semoga Anda jelas ya coret-coretannya dengan ini nyoretnya. Oke. Nah, sekarang yang bawah jasa anggota. Ini kita coret. Ini kita coret yang 3 ya. Kemudian ini yang 2 kita coret. Ini juga yang 2 kita coret ya. Maka bisa kita ketahui 6 kali 4.400, ini angka 4 ya, 4.400 ya dibagi dengan 125 yaitu jasa anggotanya, ketemu hasilnya adalah 211. Nah itu kita tambahkan 211 200. Jadi begini, 211 200 ini adalah hasil dari perhitungan jasa anggota. 600.000 dibagi 12 500.000, ini kita coret ribunya angka 3, ini juga kita coret 3 ya. Ini ada angka 02 kita coret dengan atasnya 02, jadi tinggal 6 dikali 4.400 dibagi dengan 125, itu hasilnya 211 200. Kalau jasa modal tadi dari hasil pencoretan 1.200 kali 8.800 dibagi 15 hasilnya adalah 704.000. Nah, karena dia menerima modal dan anggota ini kita jumlahkan 704.000 plus 211 200 hasilnya adalah ketemu di sini 915 200 ya, 915 200. Oke ya, nolnya 3 dengan 200 berarti belakangnya hasilnya pasti 200 bukan. 11 ya ditambahkan ini ya, 4 ditambah 1 5 ya, 4 ditambah 1 5, kemudian 0 ditambah 1 1 ya, 7 ditambah 2 9. Nah 915. Oke, semoga jelas ya. 915 200. Berarti berapakah kalau begitu omset yang diterima ASHU yang diterima oleh Pak Sony itu adalah hasilnya 915 200. Oke, 915 200. Perhitungannya seperti tadi. Oke. Nah, sekarang soal yang berikutnya adalah tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Bagaimana rumusnya pendapatan per kapita? Adalah total pendapatan masyarakat di negara itu dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, hasilnya adalah kelihatan jumlah rata-ratanya. Jumlah rata-rata itulah yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Nah, kalau kita mengerti pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara itu merupakan atau menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat di suatu wilayah, maka kemakmurannya semakin tinggi juga ya. Jadi pendapatan per kapita untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Oke, nah kemudian soal yang berikutnya, jadi kemarin sudah ada ya di dalam kisi-kisi tentang pendapatan per kapita. Nah sekarang tentang sejarah, yuk ya. Nah ini, oke, dalam asasnya Partai Nasional Indonesia mengemukakan syarat terpenting bagi nasib bangsa adalah kemerdekaan. Nah, di sini perjuangan PNI ya pada tanggal 17 sampai 18 Desember itu Partai Nasional Indonesia ya berhasil memelopori
Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Jadi waktu itu PNI itu merupakan wadah, satu wadah yang mampu mempersatukan ya berbagai macam organisasi politik di Indonesia. Ingat ketika tahun 20 ya, tahun 20 di mana kebangkitan nasional itu terjadi ketika Indonesia banyak bermunculan partai-partai politik, mulai Budi Utomo dan sebagainya. Nah, berbagai macam partai politik di Indonesia waktu itu diwadahi oleh yang namanya PNI. Nah, dengan latar belakang partai politik yang berbeda-beda itu, yang disatukan dalam satu wadah, itu menunjukkan sifat yang namanya integrasi sosial. Kenapa? Karena integrasi itu artinya penyatuan. Ya, kalau ini bukan, ini peleburan ya, asimilasi itu peleburan. Itu kan tidak menjadi melebur menjadi satu organisasi kan. Mereka tetap berdiri sebagai organisasi yang macam-macam, cuma diwadahi dalam satu wadah organisasi nasional. Begitu ya. Jadi jawabannya yang integrasi sosial. Oke, yang berikutnya adalah kita bicara tentang yang namanya sejarah Amerika kuno ya, di mana ada suku-suku Indian di situ ya. Kita lihat Inka. Inka itu merupakan daerah suku Indian kuno di Amerika sana ya, mempengaruhi meliputi wilayah-wilayah ini. Oke, bangsa Inka juga memiliki kota kuno yang sangat penting yaitu Machu Picchu ya. Machu Picchu itu merupakan kota yang bisa dikatakan ibu kotanya Inka pada saat itu. Nah, apa yang terjadi di kota Machu Picchu ya? Di kota Machu Picchu ini ya ada peninggalan-peninggalan bangsa Inka yang berupa istana-istana megah yang terbuat dari batu dengan ukir-ukiran. Lah, yang paling penting, sistem pemerintahan Inka itu sudah mengenal sistem pemerintahan otonomi. Wah, berarti sistem pemerintahan otonomi sudah dianut oleh Amerika kuno. Apa ya sistem pemerintahan otonomi? Sama dengan sistem pemerintahan modern sekarang ini, yang namanya otonomi berarti setiap daerah diberikan kebebasan, yaitu kebebasan untuk membuat, mengatur, memutuskan kondisi wilayahnya sendiri, yaitu yang A ya. Jadi semua daerah ya itu waktu itu tidak hanya tergantung kepada pemerintah pusat. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kenapa? Supaya semua daerah, khususnya daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, nggak ingin melepaskan diri. Itu tujuannya otonomi. Oke? Nah, kemudian soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya kita bicara tentang Taman Nasional. Taman Nasional Lorisindu ya membentang sekitar sekian hektar ya. Kemudian ada bahkan mencapai ketinggian 1000 ya, 1000 meter ya. DPL. Nah, kemudian di sini ya di provinsi Taman Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah ini ya rupanya merupakan daerah perpaduan antara zona Australia yaitu yang disebut dengan garis Willis, itu terlihat dari flora dan faunanya. Kenapa? Di sini flora dan faunanya itu bisa dikatakan cukup menarik ya. Di sini memiliki banyak sekali kesamaan dengan Australia, yaitu daerah Willis itu ya seperti itu ya. Jadi kita temukan ada binatang seperti anoa dan sebagainya itu yang ada di Sulawesi. Nah, agar keberadaan kawasan konservasi itu, Taman Nasional itu lagi didukung oleh masyarakat, kata kuncinya ada di sini. Meminjam konsep sosiologi sangat tepat jika mendayagunakan. Nah, kata kuncinya ada di gini soal ini. Konsep sosiologi, kemudian dukungan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat pasti luas ya, orang banyak. Tidak hanya kewajiban pemerintah yang menjaga kelestarian alam, tetapi juga orang banyak atau masyarakat. Kalau misalnya dikerjakan oleh orang banyak atau masyarakat tadi ya, dalam konsep sosiologi dikenal sebagai modal sosial. Kenapa modal sosial? Yaitu karena tidak hanya modal berupa sumber daya alam, namun adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah, itu disebut modal sosial.
Oke, karena terjadi keterlibatan interaksi di dalamnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita bicara tentang kohesi kelompok. Nah, apa ya kohesi kelompok? Kohesi kelompok itu merupakan faktor yang mempengaruhi anggota kelompok itu untuk mempertahankan keanggotaannya. Kata gampangannya begini, orang itu kalau mau berkelompok menjadi satu kelompok itu karena disebabkan mereka ada faktor yang mempererat. Apa? Ya bisa karena kesamaan sifat, karena kesamaan keinginan, kesamaan tujuan, kesamaan, pokoknya banyak kesamaan. Intinya orang kalau memiliki punya banyak kesamaan pasti bisa berkelompok ya. Nah, sekarang apa yang membuat orang itu bisa makin erat keanggotaan, rasa keanggotaan kelompoknya itu tergantung dari berbagai faktor ya, kecuali berarti yang tidak termasuk. Berarti hal-hal apakah yang tidak mempengaruhi seseorang untuk mempererat anggota kelompok? Nah, itu adalah jawabannya. Mari kita lihat ya. Opsi jawabannya ini adalah ini. Nah, coba kita lihat. Kemampuan kelompok untuk memenuhi kebutuhan anggotanya itu merupakan salah satu faktor mempererat. Kenapa? Ya dong, kalau misalnya kalian mau menggabung dengan suatu kelompok, pasti kelompok itu harus memenuhi kebutuhan kalian. Kalau tidak, untuk apa kalian menjadi anggota kelompok tersebut ya? Jadi, itu pasti faktornya seseorang mau menjadi anggota kelompok. B. Kejelasan tujuan kelompok. Jelas ya. Dengan adanya kejelasan tujuan, kita bisa memilih kelompok yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalnya kita ditawari sebuah kelompok yang gak jelas tujuannya, untuk apa kita ikut ya. C. Kesesuaian karakter kelompok dengan nilai pribadi. Ya jelas ya. Tadi saya sudah katakan kesatuan kelompok itu adalah disebabkan karena punya kesamaan sifat ya. Kemudian yang D, kejelasan langkah. Ini sudah jelas ya. Karena tadi tujuannya jelas, pasti ada langkah-langkah jelas untuk mencapai tujuan. Nah, itulah yang harus bisa itu yang baru bisa kita ikuti sebagai suatu kelompok. Ya, kalau itu tujuannya sama dengan tujuan kita, bisa kita ikuti. Kalau nggak jelas tujuannya, nggak jelas langkahnya, untuk apa kita ikuti kelompok tersebut. Jadi ini semua adalah faktor-faktor yang bisa mempererat kohesi kelompok. Kemudian yang E, keyakinan bahwa banyak kelompok yang juga menguntungkan selain kelompoknya. Nah, ini adalah jawabannya. Ini bukan merupakan faktor seseorang bisa terikat kuat dalam suatu kelompok. Kenapa? Kita coba lihat kalimatnya. Keyakinan bahwa banyak kelompok lain yang lebih menguntungkan selain kelompok kita. Lah kalau ada kelompok lain yang lebih menguntungkan, kenapa kita harus bertahan di kelompok tersebut? Logikanya kalau ada kelompok lain yang kita anggap lebih menguntungkan, itu besar kemungkinan anggota kelompok itu pasti akan lari menuju ke anggota kelompok lain. Jadi yang E itu bukan merupakan faktor untuk mempererat kohesi kelompok. Oke, nah demikian dulu ya soal-soal yang contoh soal-soal yang saya bahas ya, yang sesuai ada kaitannya dengan kisi-kisi kemarin yang sudah saya berikan. Nah, saya harap sekali lagi tayangan ini bermanfaat buat Anda. Nanti kita akan ketemu di pembahasan-pembahasan soal-soal yang berikutnya tentang UTBK 2020. Dan teriring dengan doa saya, semoga apa yang Anda cita-citakan ya bisa tercapai semua. Anda diterima di perguruan tinggi seperti yang Anda cita-citakan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.